Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini kita akan memberikan analisa ya, gambaran khususnya di market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan Aussie Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat yang pertama di Euro USD ya. Ini di time frame D1 atau daily. Pergerakan dari Euro USD untuk tren saat ini masih kecenderungannya kuat turun ya. Kalau kita perhatikan penurunannya ini sangat tajam sekali ya kalau kita lihat, dan sebenarnya udah saya sampaikan dari terbentuknya yang namanya bearish engulfing yang ini ya, dan di sini terjadi kekuatan seller yang cukup sangat besar sekali ya, mendorong dari Euro USD ini menekan hingga membentuk harga terendahnya di kemarin ya, dan membentuk apa ini chart turun ya. Ini saya akan ganti dulu di warna kuning untuk di area daily seperti ini. Oke, yang pasti kalau dari kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan ya, nanti kita lihat dulu. Karena untuk saat ini ya dari Euro USD di time frame daily terjadi kenaikan ya, ini ada candle warna hijau. Apakah ini nanti akan memberikan syarat atau petunjuk untuk kita melihat apakah ada retest atau koreksi ya ketika dia naik dan melanjutkan penurunannya. Dan catatannya gini, dari candle warna merah ini ya, batasannya di sini nih. Kalau nantinya, sebentar ya, saya kasih batasan. Kalau nantinya hari ini, saya bilang hari ini ya. Nah ini saya batasin di sini ya. Kalau nantinya hari ini ya, dia close di atas 1.05625, oke, daily ya. Close di atas ini kemungkinan akan terjadi tekanan pada buyer ya, akan menuju ke level 50% nantinya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dia tidak mampu breakout di atas 1.05652 ya, ternyata hanya membentuk pola seperti ini, berarti ini kan ada Hermi. Ini juga potensi kemungkinan besar dia akan membutuhkan satu candle lagi naik untuk dia menguji di area 50%. Nah, seperti itu catatannya. Beda kalau itu tidak terjadi, ternyata dia breakout lagi di bawah 1.04691, berarti artinya kekuatan seller masih mendominasi sampai hingga saat ini. Oke. Sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame H4 ya. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4 untuk Euro USD? Oke, Anda bisa lihat di time frame H4 ya. Dari susunan struktur yang terbentuk ini ada perbedaan dari beberapa kondisi dari market Euro USD ya. Dan ini terlihat jelas kemungkinan dia akan menuju di level 1.05652. Sebenarnya kalau mau sell boleh di area sini ya. Ini kan saya batasin dari pergerakan yang kemarin ya. Ini kita lihat aja apakah mampu sampai di area 1.05652. Boleh sell nggak di area sini? Boleh, tapi dengan syarat ada pembentukan pattern yang terbentuk di sini. Kalau belum ada pattern terbentuk, jangan ambil posisi sell. Catatannya seperti itu ya. Dan syarat itu sudah saya sampaikan, strategi transaksinya ya, menggunakan TAT ya, menggunakan TAT. Jadi seperti itu. Ini akan saya coba sementara ya ini. Apakah ini memang betul-betul swing ya? Kita coba cari tahu dulu kenaikannya ini sampai level berapa dari sini. Ya, sebentar, dari ujungnya ini sampai dengan ini. Oke, Fibonacci retracement saya tarik ya dari atas sini ke bawah, cara tariknya ya dari atas ke bawah, dan ini keluar area 23,8% di 1.05815 dan mendekati area 1.05652. Tunggu aja sampai area sini ya. Nih, tunggu aja sampai area sini, nanti kita lihat
Kita pantau apakah pembentukan pattern terjadi di area sini. Jika tidak ada, jangan transaksi. Oke. Saya akan lanjutkan di time frame H1 untuk kita cari tahu time frame H1 target entry-nya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat di sini ada low yang terbentuk nih ya. Ini support ya. Tadinya support, saat ini menjadi resisten, tapi sudah di breakout lagi. Ini kita tandain dulu ya. Di time frame H1 nih, ini udah di breakout ya. Di 1.05142 saya ganti warna biru dulu. Sebentar, salah. Saya ganti warna biru dulu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini pergerakannya Anda bisa lihat ya. Potensi Anda sell itu berkisaran di 1.05652 ya. Mendekati EMA 50 ini pantau aja, memang ini area yang sangat penting ya, area ini. Tapi nanti kalau ini kemungkinan kalau dia breakout di bawah 1.04691, sell di bawah ini. Intinya ada dua. Kalau di sini boleh sell dengan syarat ada pembentukan pattern yang terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern area sini. Atau sell di bawah ini jika terjadi breakout di 1.04691. Oke. Kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan ya untuk Euro USD ya. Ingat tadi di time frame daily kalau close di atas 1.05652 untuk candle daily ya. Di atas ini kemungkinan akan menguji di level 50%. Next day-nya seperti itu. Oke. Kita akan lanjut di market GBP USD ya, langsung aja. Oke, untuk GU sendiri ya, GBP USD Anda bisa lihat dari penurunannya sampai saat ini ya, terjadi impulsif bearish yang begitu besar, dan kita akan tandain dulu di sini ada area penting ya, ini yang berhasil di breakout ya dari kondisi pergerakan GU sendiri ya. Ini ada area support yang awalnya ini saya tandain. Nah, ini area support yang berhasil di breakout oleh impulsif bearish. Ini impulsif bearish ya. Ini saya ganti warna kuning dulu. Oke. Kecenderungan untuk saat ini GU masih kecenderungannya masih kuat turun ya. Tapi apakah penurunannya ini bisa berlanjut secara langsung ya? Ini pembentukan juga kurang lebih sebenarnya GU sama EU itu hampir sama ya, polanya hampir sama. Makanya kemarin banyak yang tanya untuk GU gimana. Sebenarnya polanya hampir sama dengan EU gitu loh. Nah, ini kondisinya ya. Jadi ini juga catatannya sama ya. Dimana kalau dari daily sendiri ya, ini bisa diperhatikan ya. Daily sendiri tutup close di atas candle warna merah. Ini artinya ada bullish engulfing. Catatannya di situ juga untuk hari ini. Ya, nih saya tandain dulu ya. Nah, ini hacknya yang hari kemarin. Oke. Anda bisa lihat ya. Kalau posisi candle hijau yang sekarang lagi running ya, dia mampu berhasil breakout di atas 1.25682, close di atas ini, kemungkinan akan bergerak menuju ke 50%. Intinya di situ aja. Tapi kalau ndak mampu dia breakout di atas ini dan terjadi close seperti candle ini contohnya gitu. Nah, ini juga Heremi potensinya juga terjadi kenaikan setelah ada pembentukan satu candle warna hijau. Tapi kalau ini nanti ternyata sampai malam terjadi breakout di bawah 1.24150, ya dia kecenderungannya kuat turun. Tinggal nanti kita cari tahu aja potensi di mana ada syarat pembentukan pattern, intinya di situ. Oke, saya akan melanjutkan di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame H4 ya. Nah, di posisi H4 pun kondisinya sama ya. Ini bisa kita tarik dulu aja Fibonacci retracement-nya ya. Dari posisi atas ke posisi bawah sampai area sini sebentar. Oke, kurang lebih di sini. Ya, sampai dengan tertingginya ini. Oke. Kita menemukan area tepat ya. Nah, ini tepat sekali berada di 23,8%, yaitu di 1.25724. Artinya saat ini dia masih menguji coba di area sini ya. Jadi kalau saran saya jangan transaksi dulu ya. Karena ini masih mencari pola ya dari pergerakan GBP USD sendiri.
Kalau kita gambarkan ya sederhananya ini ada terjadi kenaikan menuju 38,2% sampai dengan 50%. Jadi ada swing, ini turun, kemudian ini naik, kemudian turun lagi. Simpel sederhananya pergerakannya seperti itu. Bisa juga dia menyentuh 23,8%, pembentukan pattern area sini dia turun lagi. Ya, seperti ini turun ya kan. Ini ada pattern bearish. Ini kan bearish engulfing, dia turun lagi. Ya. Ini bentuk area base, dia turun lagi drop, dan di sini tertahan di level 1.24108. Oke. Ini kemungkinan yang bisa kita lihat ya, range pergerakannya baru berkisaran 1.24150 sampai dengan 1.25682. Kita tunggu aja uji mana yang dia berhasil di breakout. Oke. Kita lihat di time frame H1 ya, untuk kita cari tahu titik entry juga. Nah, saat ini memang mendekati EMA 50 dan ini ada area resisten ya yang berhasil di breakout di kemarin hari ya. Ini berhasil di breakout karena ada bearish engulfing, ada impulsif bearish, dan di sini terjadi yang namanya pembentukan area resisten yang awalnya support. Saya akan tandain dulu. Nah, ini akan jadi titik awal entry sell kita yang wajib dipantau juga. Asalkan ada pembentukan pattern boleh transaksi, kalau tidak ada jangan transaksi. Oke. Di sini menguji level 1.25028 ya, mendekati EMA 50 nih. Kalau ini terjadi breakout impulsif bullish, kekuatannya akan berada di level 23,8% kenaikannya sampai di 1.25724. Pastikan aja, intinya di situ kalau ini terjadi penolakan dan membentuk pattern turun, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern area sini, pasang stop loss di atas, baru sell dengan target terdekat adalah 1.24150. Oke. Kalau belum ada, ternyata bullish impulsif ya, jangan transaksi, jangan sell ya, tunggu dulu posisi breakout dulu di atas 23,8%. Dia breakout, retest lagi ke sini, baru buy, kemudian target terdekatnya adalah ini. Ya, di 28,2%, 1.26703. Oke. Jelas ya yang saya sampaikan untuk GU, dan saya akan melanjutkan di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ya, kita lihat di time frame D1 USD Jepang Yen memang kondisinya terus menguat ya untuk sampai saat ini. Setelah dia pembentukan ini ya, bullish engulfing ya. Nih terjadi kenaikan lanjutan, dia di breakout di level ini ya. Ini level berapa ini kita coba lihat. Ini yang membreakout kemarin ya, levelnya di sini terjadi breakout 129.385. Ini level resisten yang di breakout sekarang menjadi area support. Oke. Nah, breakout impulsif bullish sangat kuat ya. Nih perhatikan ya di hari kemarin. Dan posisinya saat ini kemungkinan akan melanjutkan tren naiknya untuk USD Jepang Yen ya. Kalau untuk detailnya kita coba cari tahu dulu. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H4. Oke, di time frame H4 di sini membentuk higher high baru ya yang kemarin ya. Kita tandain dulu. Kalau ini di breakout kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya di sini. Kurang lebih di 131.261 ya. Ini pergerakannya. Dari posisi saat ini kalau kita lihat ya, ini membentuk swing, Anda bisa lihat ya, ini membentuk swing sampai sini tertahan, akhirnya dia naik lagi, breakout area ini area 129.385 dan melanjutkan kenaikannya. Kemungkinan ini akan terjadi retest ya. Kita lihat dulu ya nanti di time frame H1 aja untuk target entry kita. Kalau retestnya sampai area 129.385 kayaknya kemungkinan besar sih harusnya ke sini gitu loh. Cuman kita lihat dulu untuk ke sini butuh waktu berapa hari, apakah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, nanti kita coba cari tahu ya di time frame H1. Oke, kita lihat dulu sebentar untuk di time frame H1 sendiri. Oke, di time frame H1, nah ini mendekati EMA 50 ya. Ini berapa persen? Coba kita tarik dulu garis Fibonacci retracement ya, dari bawah hingga atas. Titik tertingginya kemarin, bawahnya ini ya, ini bawahnya ya, perhatikan. Oke. Muncul di sini area yang terdekat adalah
23,8% di 130.218. Oke. Ini akan menguji ya, masih bergerak sideways area sini ya. Biasa kalau dia rally pasti base ya, setelah itu rally. Kemungkinan seperti itu karena masih di atas area MA50. Pantau aja di sini ya. 23,8% di 130.218 untuk USD Jepang Yen, target buy di area sini atau di area 38,2% di 129.595. Ingat, buy ada syarat yaitu pembentukan pattern naik, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Dan jangan lupa pasang stop loss di bawahnya. Oke. Saya akan lanjutkan di Aussie Jepang Yen. Kita lihat di chart. Oke, untuk Aussie Jepang Yen ya, ini tepat juga daily-nya di beberapa 2 hari ke belakang. Dari penurunan ini sifatnya kan koreksi ya, dari dimana kita bisa sebenarnya bisa tarik garis. Ini kisaran mungkin di area 30% ya, atau di area 20% sekian ini. Dan terjadi candle hijau, ada perubahan candle dari struktur candle warna merah. Muncul candle hijau artinya ada kemungkinan ada pembalikan di konfirmasi candle hijau. Ini artinya ada kekuatan kenaikan yang kemungkinan akan breakout area 50% dari penurunan ini. Dan mendekati ini ada titik resisten yang terbentuk di sini ya. Ini ada titik resisten di sini ya yang terbentuk. Satu di sini. Yang kedua di area sini. Ini oke, kurang lebih di sini ya. Nah, di 93.613 sampai dengan 94.206 ya. Sampai menguji level atasnya ya. Ini ada atasnya di sini nantinya ya, kalau kita perhatikan. Kalau uji sampai 94.206 ini masih memungkinkan. Kalau level bawahnya support terdekatnya di sini. Ini area support terdekat, kita bisa lihat ya. Nah, di sini di 92.353. Oke. Kita lihat di time frame lebih kecil ya. Oke, sebentar, ini saya tambahin lagi support terdekatnya di sini juga ada ya. Di time frame H4 apa yang bisa kita lihat dari pergerakan Aussie Jepang Yen? Oke, di time frame H4. Nah, time frame H4 membentuk area build up di sini ya, dari rally build up ya, rally base rally ya, kemungkinan seperti itu, dan masih membentuk pembentukan build up di area sini. Ini akan menguji level 93.613 untuk melanjutkan kenaikannya ya. Dan ini kita ukur dulu area 50%-nya sampai berapa di Fibonacci retracement. Di sini area bawahnya pembentukan low-nya kemarin, dan ini pembentukan resistennya. Kita sudah dapat. Nah, ternyata dari pergerakan saat ini mendekati 50%, yaitu di 93.086 dan bergerak menuju level 61,8%, yaitu di 93.711, mendekati area resisten 93.613 ya. Ini berdekatan, dan 38 ini koreksinya pun berdekatan. Intinya sih kalau menurut saya, kalau dia breakout di atas 93.613, kemungkinan dia akan bergerak menguji level 94206 sampai dengan 94600, area 78,6%. Oke, lebih detail kita lihat corak dari pergerakan chart pattern ini ya, dari Aussie Jepang Yen. Kita lihat coraknya ini seperti apa chart patternnya. Di H1 kita cari tahu. Nah, ini ada susunan dari pembentukan juga ya, kalau Anda bisa perhatikan. Dari long legs doji terjadi koreksi ya, sentuh area ini 92.353, ini terjadi kenaikan sedikit ya, atau membentuk area sideways, yaitu di 50% di 93.086. Artinya apa? Buy bisa dilakukan di area 38,2%, yaitu di 92.462, area sini bisa buy ya. Dengan syarat pembentukan pattern ya. Selalu saya katakan seperti itu karena itu syaratnya. Kalau nggak ada pattern ya jangan transaksi. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini bentuknya, bukan bentuknya, maksudnya pembentukan pattern area sini bisa buy ya, dan pasang stop loss di bawahnya. Ininya sih itu sih dari pergerakan. Jadi ada dua. Kalau dia koreksi sampai sini, pantau ada pattern terbentuk baik single, double, triple, buy. Pasang stop loss di bawah. Kalau breakout di atas 93.613, buy di atas ini kalau ada impulsif bullish atau marubozu bullish. Oke, tren saat ini saya katakan untuk Aussie Jepang Yen minor trend terjadi kenaikan ya, Anda bisa lihat. Nah, ini juga bisa lo tarik garis ini. Titik ini kan sudah terbentuk nih.
Sebentar, ini saya tarik garis trendline dulu. Ya, ini yang sudah terbentuk, kurang lebihnya seperti ini. Sampai sini ya. Nah, ini satu. Ini bentuknya juga seperti racing wedge ya. Nah, racing wedge itu artinya kalau dia break trendline bawah ya dia turun lagi gitu loh. Tapi kalau dia breakout atas ya dia naik lagi. Intinya di situ. Bentar, ini gampang kesentuh. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini. Pantau aja area trendline ini ya. Kalau dia breakout di atas trendline ini ya dia akan kekuatannya akan berlanjut. Yang pasti ini membentuk swing ya. Titik atas, titik bawah, titik atas, titik bawah, ini mencari titik bawah. Kalau dia nggak langsung ke sini, intinya di situ. Baik di area sini atau baik setelah breakout area ini. Oke. Ini membentuk racing wedge. Kalau kita perhatikan, apakah ini akan menjadikan uji dia turun atau dia akan naik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk Aussie Jepang Yen. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support, dukung channel ini, sebarkan channel ini ke teman-teman kalian semua. Insya Allah berkah, manfaat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.